ya harus diperkuat emang pemain asing sih. Karena ya dia main di ACL 2 sama di main ASEAN besok kan ya harus punya pemain asing yang berkualitas. Paling yang ya itu benar yang lawan yang paling susah ya JDT dan Buriram karena levelnya tuh udah di atas banget, udah dia bisa dibilang dua itu raja terakhir Asia Tenggara. Persib Bandung kembali menjuarai Super League. Efek juara Super League ini membuat skuad asuhan Igor Tolic akan tampil di 4 kompetisi berbeda musim depan. Ada Super League, League Cup, ASEAN Club Championship dan juga AFC Champions League 2. CEO atau Deputi CEO PT PBB Kang Adit bilang skuad Persib Bandung musim depan akan jauh lebih besar ketimbang musim 2025-2026 karena akan tampil di banyak kompetisi. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait performa Persib Bandung di musim depan, kali ini di podcast Kick Off, gua Ramdhani Bur sudah ditemani oleh dua jurnalis Okezone, yaitu Bang Wikanto Arumbudoyo dan juga Bang Feby Novalius. Siap ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini tadi gue ada sedikit prolog soal Persib Bandung yang akan tampil di 4 kompetisi musim depan ya. Ini mungkin jadi sejarah bagi klub-klub Liga Indonesia karena kayak belum pernah sampai 4 ya. Dulu kan ketika ada Copa atau Piala Indonesia dulu paling maksimal 3 kan. Ketika Persipura dulu main di Liga Indonesia, main di Copa Indonesia dan juga paling di Liga Champions Asia maksimal 3. Tapi untuk musim depan kan akhirnya ada sejarah baru yang dibuat oleh Persib dan juga Borneo FC. Tapi kita hari ini mungkin lebih spesifik bahas ke Persibnya ya. Nah, kira-kira dari 4 kompetisi ini, kalau menurut lu gimana Pak? Prioritas Persib ada baiknya di mana sih? Karena pasti secara realistis ya, sebuah klub pasti kan dia punya 1 atau 2 ajang yang pengen dimenangkan kan. Gak mungkin dia 4-4-nya jadi prioritas karena level kompetisi pasti berbeda kan. Apalagi kita tahu ACL 2 diikuti oleh klub dari Jepang, Korea Selatan dan juga Australia. Kalau gua sih pengennya Persib tetap ada di konsisten di papan atas di Liga Indonesia karena biar bagaimanapun kan kompetisi yang paling menyita perhatian, yang paling bergengsi untuk dimenangi untuk sebuah klub adalah kompetisi domestik kan. Ya paling nggak Persib bisa konsisten di 2 besar lah di Liga Indonesia musim depan. Apalagi kalau nggak salah slotnya Indonesia akan tambah kan di ACL 2 musim depan. Jadi 2 klub yang lolos. Jadi 2 klub di 1 fase grup dan 1 playoff ya. Iya, 2027 2028. Jadi kalau Persib stay di 2 teratas itu akan lebih bagus gitu. Nah, kalau mau ngincar gelar juara mungkin bisa di Piala Indonesia atau di ASEAN Club Championship kalau gue ya. Kalau gue jadi manajemen Persib karena itu lebih realistis di mana Piala Indonesia Persib kayaknya belum pernah menang ya Piala Indonesia kan. Belum pernah menang Piala Indonesia. Jadi ini adalah gelar pertama dan itu akan melengkapi koleksi gelarnya Persib lah. Sementara di ASEAN Club Championship setidaknya Persib bisa bersaing dengan klub-klub Asia Tenggara lain seperti Buriram United yang juara bertahan dan juga JDT ya kan. Jadi itu akan menambah gengsi tersendiri. Seenggaknya juara dulu di level Asia Tenggara. Mungkin sambil di ACL 2-nya melewati capaian musim lalu. Tapi ya kalau mau prioritas ya itu tadi Piala Indonesia dan juga ASEAN Club Championship. Jadi Piala Indonesia dan ASEAN Club Championship bisa dikejar Persib Bandung. Betul. Jadi Super League ya kalaupun nggak juara minimal peringkat 2 karena gitu. Untuk juga menjaga peluang tampil di Asia musim depan. Itu gimana? Kalau menurut gua sebenarnya prioritas yang mana ini ada keterkaitan juga sih Bur. Misalnya kayak Arung bilang tadi kalau lu konsisten di Liga Indonesia ya lu bisa masuk ke ACL 2 tahun 2027-2028 juga betul. Kan. Udah gitu kuotanya juga kan bertambah 1 kan. Jadi ya kalau prioritas yang mana sih ya Persib Bandung harusnya sih bisa lebih konsisten di semua pertandingannya sih. Jadi karena kan tim yang baik itu kan tim yang bisa jaga permainannya terus terbaik terus ngasih yang baik terus lah gitu buat setiap pertandingannya kan. Terus ya kalau agak sedikit beda sama Arung, kalau menurut gue yang yang Piala Indonesia itu yaitu menurut gue sih buat kesempatan buat pemain mudanya dia dimainkan ya. Dan ya selama ini juga kan kita tahu cuma beberapa pemain doang kan di Persib Bandung yang main kan paling Kakang Nazril itu juga karena kuota regulasi musim depan udah nggak ada regulasi itu. Jadi ada ajang Piala Indonesia itu kesempatan buat pemain muda Persib Bandung ya unjuk gigi lah di situ. Terus kalau yang menarik sih yang ASEAN Club Championship di situ menurut gua nih ya ini benar kata Arung, ini gengsinya gede nih. Di situ kan ada klub-klub
terbaik Asia Tenggara di ya? Asia Tenggara kan, Malaysia, ada Vietnam, Thailand. JDT di situ, dan kesempatan juga buat Persib Bandung buat ngalahin JDT, terus ya tim terbaik lainnya lah, karena kan mereka kan ada yang main di ACL Elite ya? ACL Elite kan, jadi nggak ketemu di ACL 2 kan. Jadi kalau menurut gue di ASEAN League ini ya Persib Bandung harus serius mempersiapkan timnya yang baik, karena ini gengsinya sih ya kayak Piala AFF lah, kalau Iya, kalau lu benar. bisa di sini ya kan, Iya, AFF level lah. ya lu harus jadi raja di ASEAN Asia dulu Tenggara, lah. Asia Tenggara dulu. Ini kalau kita lihat nantinya ASEAN Club Championship diikuti oleh 14 klub ya. Iya. Dari 14 itu 12 diantaranya sudah diketahui karena kan kalau klub-klub yang atau negara-negara yang top tuh kayak Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura, itu diizinin ngirim 2 tim ya, dan itu wajib peringkat 1 dan peringkat 2 di liganya. Makanya kan I-League kemarin juga sudah membuat rilis resmi yang mewakili Indonesia di ASEAN Club Championship ya Persib dan Borneo kan, karena menempati peringkat 1 dan peringkat 2. Nih kalau gue baca ini peserta ASEAN Cup Championship ada 14. Sejauh ini udah ada 12, nanti 2 sisanya akan diambil dari playoff ya. Dari playoff. Jadi ada klub Kamboja, klub Myanmar tuh bakal playoff, nanti pemenangnya akan masuk ke fase grup. Jadi nanti ada 14 klub dibagi 2 grup ya. Dibagi 2 grup. Grup A 7 klub, grup B 7 klub, nanti kalau nggak salah tuh masing-masing peringkat 1 dan 2 di masing-masing grup tuh lolos ke babak semifinal. Jadi udah pasti lolos ke ASEAN Cup Championship tuh ada ya Persib, Borneo FC kan 2 itu dari Indonesia. Selanjutnya dari Thailand ada Buriram United dan Port FC selaku peringkat 1 dan 2 Liga Thailand. Oh iya, sama Ratchaburi ternyata Thailand 3 wakilnya. Thailand wakilnya 3, terus Vietnam, Chong'an Hanoi, dan juara Piala Vietnam tuh belum diketahui siapa. Kalau di Malaysia 2 JDT dan Kuching City ternyata bisa nyalip Selangor di akhir-akhir. Akhirnya Kuching yang finish peringkat 2 di Liga Malaysia dan lolos ke ajang ASEAN Cup Championship. Terus dari Singapura ada Lion City dan juga Tampines Rovers, sedangkan 1 wakil tersisa dari Kamboja, Spherian. Sedangkan sisanya nanti playoff ya. Lalu kalau melihat daftar tadi klub yang gue sebutin, tentu kita tahu ya Buriram dan JDT itu kan langganan main di ACL Elite ya. Cuma kayaknya kalau JDT nih main di ASEAN Cup Championship, dia lebih sering mainin pemain pelapis. Tapi sejelek-jeleknya JDT pun punya kualitas bagus. Kita lihat kayak CDB, pemain yang di Liga Malaysia atau di JDT mungkin nggak dimaksimalkan tenaga, tapi ketika dia main di Bayangkara FC kan bagus banget. Berarti nunjukin kalau sebenarnya kualitas pemain JDT itu pemain utama, pemain keduanya levelnya nggak jauh. Lu melihat peluang Persib nih kalau misalnya untuk menjadi juara ASEAN Cup Championship sejauh apa? Dan juga apakah memang pesaing utamanya cuma Buriram sama JDT ataukah ya klub-klub lain misal dari Lion City punya peluang untuk menjegal ambisi Persib untuk melaju jauh di ajang Asia Tenggara ini? Kalau melihat lawan-lawan yang sudah ada ya, calon-calon lawan yang sudah ada, Ratchaburi udah di lawan Persib di ACL 2 musim lalu, Lion City Sailors juga. Paling yang ya itu benar, yang lawan yang paling susah ya JDT dan Buriram, karena levelnya tuh udah di atas banget, udah dia bisa dibilang 2 itu raja terakhir Asia Tenggara lah. Nah kalau misalnya JDT menurunkan pemain pelapis dan juga Buriram menurunkan pemain pelapis juga, ya sejelek-jeleknya kualitas pelapis mereka ya mungkin masih ada di level yang sama dengan Persib ya. Ya memang kalau misalnya turnamen kayak begini tuh kocokan paling ini ya, kocokan tuh menentukan nasib juga kayak di Liga Champions gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya di fase grup ketemu salah satu dan bisa jadi runner up atau jadi juara grup, otomatis kan sudah menghilangkan satu pesaing kan. Akan ketemu lagi mungkin di final. Jadi kalau misalnya nanti di fase grup ketemunya lawan-lawan yang sudah selama ini familiar, peluang Persib untuk lolos ke semifinal gede juga gitu. Dan di semifinal mungkin akan ketemu lawan yang berat, tapi kalau dilihat dari peluangnya ya seenggaknya sejelek-jeleknya Persib semifinal lah. Semifinal masuk lah sejelek-jeleknya. Spherian ya bisa dibilang di bawahnya Persib lah. Spherian, Kuching City ya kan. Bukannya ini ya, bukan yang remehin, tapi ya di atas kertas lah ya. Di atas kertas begitu memang. Levelnya Persib udah di atas, di antara Spherian, terus Chong'an Hanoi mungkin belum ketemu ya. Chang'an FC itu belum ketemu, dan juga timnya Vietnam nggak tahu apaan. Jadi kalau yang lain kayaknya udah lewat lah. Persib bisa semifinal lah paling nggak? Iya, tapi ya emang susah juga sih Bur diprediksi ya, kayak kemarin ACL 2 ya, pengalaman kita selama nonton kan yang kita prediksi wah bakalan menang nih, terus di 16 besar
bakalan lolos, ternyata enggak juga. Berarti kan ya tergantung pemain juga nih, tergantung Persib nih persiapannya gimana. Terus ya ini harus jadi ajang pembuktian Persib Bandung kalau mereka tim terbaik dari Liga Indonesia lah kan. Udah gitu dia bawa nama Indonesia juga kan, pasti kan mewakili Indonesia di ASEAN League nanti kan. Ya kalau misalnya JDT sama Buriram pakai pemain lapis 2 itu mah ya terserah, yang penting mah harus dapet aja. Benar, gitu. harus menang. Kalau misalnya kata Arung semifinal ya itu target ya realistis. Kalau misalnya lebih ya itu emang berarti Persibnya emang kualitasnya bagus. Di musim ini Persib Bandung menggunakan jumlah pemain tuh kalau nggak salah 31 pemain ya. Ini di luar pemain-pemain yang dipinjemin ya kayak Rezaldi, terus Hamra, atau juga Dimas Derajat. Itu masih kategori pemain Persib tapi dipinjamkan ke klub lain. Jadi Persib Bandung tuh mengandalkan 31 pemain untuk tampil di 2 ajang tuh, di Super League dan juga di ACL 2. Nah, untuk musim depan kan Kang Adit dalam beberapa wawancara baru-baru ini bilang ya Persib Bandung akan jauh lebih besar nih skuadnya, jumlah pemainnya ketimbang musim ini, karena kan ya seperti kita yang sudah bahas tadi, Persib akan tampil di 4 ajang. Kira-kira ada berapa penambahan pemain sih akan dilakukan Persib? Mungkinkah Persib akan menyiapkan 40 pemain atau seperti apa? 40 kayaknya kebanyakan sih. Sebetulnya 31 pun oke. Karena dengan catatan nggak banyak pemain yang tumbang karena cedera. 31 itu udah cukup oke. Asal kualitasnya. Asal kualitas. Yang penting adalah kualitas, bukan kuantitas. Mau 50 pemain kalau kualitasnya ada pas-pasan ya nggak akan kemana-mana juga gitu. Jadi 31 pemain, yang penting adalah Persib merekrut pemain sesuai dengan kemauan Igor Tolic. 1, 2, dia punya kualitas untuk meningkatkan level Persib. Dan yang ketiga ya setidaknya pemain ini itu bisa menjadi bintang musim depan. Nggak harus pemain asing, pemain lokal pun yang direkrut yang berkualitas pun ya nggak masalah. Yang penting sesuai dengan profil Igor Tolic, bisa memainkan skemanya, bisa meningkatkan kualitas, deh itu aja. Jadi mau 31 kayak 40 kayak, yang penting mereka fit terus sepanjang musim gitu. Kalau menurut gua tambahan dari Arung dengan kuota pemain yang sekarang yang 30 sampai 31 itu udah cukup. Bener kata Arung ya, yang penting pemainnya fit, terus ya kita lihat aja pemainnya nggak ada yang cedera. Karena selama sepanjang musim kemarin kan bagus juga kan, ada yang cedera atau ada yang akumulasi, ada yang backup. Terus squad Persib emang udah komposisinya juga matang juga. Ya saling backupnya tuh bagus juga. Dan kalau menurut gua kalau emang mau tambahan pemain sih ya harus diperkuat emang pemain asing sih. Karena ya dia main di ACL 2 sama di main ASEAN besok kan ya harus punya pemain asing yang berkualitas. Jangan ada kayak kemarin ya masih ngandelin Teja juga. Terus padahal kan dia pemain asing, harusnya kan ngasih kontribusi yang lebih besar lah buat tim gitu. Gitu sih. Masih ada backnya ya? Ada backnya. Ya itu pemain-pemain lain sih. Misalnya ya kalau emang pemain asing Persib dikasih kesempatan main ya harus perform lah gitu, jangan disia-siakan gitu. Tadi bicara penjaga gawang kan ya musim ini Persib ngandelin Teja. Padahal di awal musim kan mereka sudah mendatangkan Adam Bersibek ya dari klub Wales, dan harapannya kiper asal Wales ini bisa tampil sebagai andalan ya. Tapi faktanya kan dia cuma main sekali di Super League dan di putaran kedua nggak didaftarin ya, karena kehadiran Leven Kurzawa, Sergei Castel bikin kuota pemain asing Persib melebihi kuota. Akhirnya Adam Bersibek cuma didaftarin di ACL 2. Itu pun nggak sempat main karena Persib kalah di 16 besar. Ini rumornya Persib Bandung mengincar kipernya Lion City Sailor nih, Ivan Susak, kiper asal Kroasia, kiper yang tingginya 203 cm. Kalau dari statistik tuh musim ini dia mencatatkan 31 penampilan dengan 10 clean sheet. Dan salah satu ini dari 31 penampilan itu 2 diantaranya yang lawan Persib tuh di ACL 2 kan. Dia menahan Persib Bandung 1-1 di Bandung. Setelah itu di kandang mereka menang 3-2. Itu juga karena salah satu faktor Ivan Susak. Nah ini apakah memang dia sosok yang tepat untuk gantiin Adam Bersibek? Karena Adam Bersibek sendiri kontraknya masih berlaku sampai 2027 kan. Jadi kalau Persib mau ngelepas dia ya berarti harus bayar sisa kontrak ya, atau mungkin ada klub lain yang mau nebus dia. Mutual agreement ya. Ya kalau misalnya dibilang apakah tepat atau enggak, ya kalau menurut manajemen Persib dan menurut pelatih Igor Tolic sesuai sama kebutuhan mereka ya kenapa enggak gitu.
jangan lupa juga kiper tetap butuh pesaing. Sebagus-bagusnya Teja kalau nggak punya pesaing yang bagus, dia pasti akan merasa apa ya? Di situ aja ya. Merasa di situ aja, merasa dia nyaman, kan jadinya. merasa nyaman, ya dia merasa nggak terancam, ya udahlah gitu, gue main seenaknya aja gitu. Nah makanya itu Persib butuh mendatangkan satu kiper yang berkualitas, entah itu mau asing, entah itu mau lokal, setidaknya itu yang kiper ini bisa memaksa Teja untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya di setiap pertandingan, gitu. Dan ketika kiper misalnya cadangan ini sekali dipercaya main dan bagus, nah Teja pasti akan terpacu di sesi latihan, dia akan memberikan yang lebih. Gitu. Betul. Dan ketika Teja balik dipercaya, dia bisa menggusur si pemain asing ini. Dengan Teja yang lebih sering main musim lalu, menggeser Adam Perzibek, itu udah sebuah sinyal bahwa Teja ini kiper bagus. Sebelumnya mereka punya Kevin Ray Mendoza yang ternyata bisa menggusur Teja. Jadi ya levelnya Teja sebenarnya nggak jelek-jelek amat, bahkan dia bisa bisa menggusur kiper asing gitu. Jadi ya kalau mendatangkan Ivan Susak ya oke lah, setidaknya ada backup, setidaknya ada pesaing Teja yang mumpuni lah gitu. Betul. Dan bahkan Teja catatan clean sheet-nya jauh lebih baik ketimbang Kevin Ray Mendoza 17, musim lalu kan. 18, Musim ini sorry. Teja 18, Kevin Ray belum sampai segitu Sampai kan. segitu, iya. Dan itu nunjukin memang Teja punya kualitas, makanya sempat jadi pertanyaan ketika dia nggak masuk ke timnas Indonesia. Ini gimana, Pep? Iya, kalau menurut gue juga Adam Cibek sebenarnya ngasih hal positif juga sih, yang bikin performa Teja tuh makin bagus juga. Pasti itu ada dampaknya juga sih, Bu. Cuman yang kita sayangin kan kok si Coach Bojan nggak percaya kan sebelumnya sama Adam. Berarti kan ada sesuatu yang harus dievaluasi kan sama manajemen kepelatihannya Persib Bandung. Nah di Gortolik kalau menurut gua ya ketika emang dia dapet si kipernya Lion City itu, ya kalau emang kualitas lebih bagus ya kenapa enggak gitu. Kalau emang si Adamnya diganti, toh nanti juga jadi benar kata Arung ya, persaingan kiper makin bagus, Tejanya juga bisa makin bagus lagi. Bukannya malah menurunkan kualitas Teja, bukan. Jadi ya persaingannya jadi pilihan kipernya, apalagi kan Lebih banyak. jumlah pertandingannya nanti Lebih banyak lagi kan. Dua kali lipat. Dua kali lipat. Benar-benar. Di musim ini nih, bursa transfer musim panas ini, ternyata banyak pemain Persib yang diincar oleh klub lain. Kan ada Andrew Jung, kabarnya diincar Porto FC nih. Iya. Dan mungkin kalau tawarannya bagus, kemungkinan diambil karena Porto FC musim depan main di ACL Elite nih. Iya, benar. Ya kan? Dia main sama Asnawi dan main di ACL Elite, kompetisi paling top di Asia lah. Setelah dia ngerasain ACL 2 dan golnya kan banyak ya di ACL 2 ya. 5 apa 4 gol gitu. Selain itu juga ada Patricio Matricardi, kabarnya diincar Lion City Sailor. Secara usia Matricardi masih oke lah, baru 32 tahun ya. Dan dia juga jadi benteng Persib Bandung untuk mengawal lini pertahanan Persib. Kan ketika Matricardi dan Barba main bareng nih, Persib nggak pernah kalah kan di Super League. Dan itu kan rekor yang luar biasa kan. Selain itu juga, Barba nih, kabarnya kalau menurut info yang disampaikan Adam Alis nih suka spill-spill ya. Di TikToknya dia ngupload foto dia sama Barba, dia bilang kembaran gue stay. Jadi itu kayak menyiratkan kalau Barba ternyata tetap bertahan. Walaupun dia dirumorin dikaitkan sama dua klub Yunani ya, Iraklis sama Aris Thessaloniki kan, klub Yunani. Lo melihat situasi ini seperti apa? Apakah memang ya udah biarinlah Matricardi dan Jung cabut, tapi Barba bertahan dan pengganti Matricardi dan Jung punya kualitas yang lebih baik ketimbang mereka gitu? Atau ya manajemen Persib harus mempertahankan sekuat-kuatnya nih Matricardi sama Jung? Kalau menurut gua, kalau misalnya Persib memang pengen melepas mereka ya itu benar tadi kata lu Bur. Jadi mereka harus mendatangkan pemain yang levelnya setara atau setidaknya lebih baik. Tapi kalau misalnya mempertahankan ya nggak apa-apa juga. Balik lagi semua tergantung Igor Tolic nanti ya. Apakah dia melihat ini masih dibutuhkan atau tidak gitu. Kalaupun misalnya Matricardi cabut ya udah cari back yang setidaknya selevel dia. Andrew Jung cabut ya cari striker atau pemain depan yang punya jaminan gol ya, paling nggak ngasih gol semusim 20 lah. Persib tuh butuh banget striker yang seperti itu setelah kehilangan David Da Silva ya kan. Jadi ya kalaupun misalnya pada akhirnya harus pergi ya nggak apa-apa juga, nggak ada pemain yang lebih besar dari Persib kan. Itu intinya. Jadi mau didatengin, mau dilepas atau mau dipertahankan ya sudah terserah mereka aja gitu. Kalau gue sih ngelihatnya dari sisi ini sih Bur, ternyata pemain Persib Bandung banyak yang ngelirik aja sih, banyak yang ngelirik dari tim-tim luar. Dan berarti kan dilihat nih pemain Persib Bandung berkualitas juga.
Dan berharap sih kalau emang pemain lokalnya juga bisa dilirik juga sama tim-tim ya yang lagi main di ACL 2 ya, sampai ya kalau emang rezeki bagus ya kayak ACL Elite ini ACL Elite. Ya apa kalau nama-nama yang lu sebutin Andrew Jung, terus kalau Andrew Jung ya emang dia di Persib Bandung mainnya juga masih yang kadang inti, kadang bagus. Ya emang kalau di ACL 2 kemarin dia emang golnya bagus lah dibandingin sama Super League. Striker kesayangannya Bur kan. Ya itu sih kalau kehilangan Andrew Jung, Persib Bandung kayaknya nggak terlalu terlalu kehilangan. Nah kalau emang Patricio Marticandri ini yang dia kan tandem banget sama Barba kan di setiap pertandingan dan emang ya udah klop banget. Kalau emang harus diganti kayaknya harus nyari pemainnya juga yang harus klop juga sama Barba dan fullbacknya sama Eliano atau sama Putros gitu. Dan itu pasti kan butuh waktu juga kan untuk penyesuaian kan. Nah ini harus jadi perhatian juga sih sama manajemen kepelatihan Persib yang baru nih. Dia harus kayak gimana. Cuman yang gue perhatiin itu sih, pemain Persib Bandung banyak yang ngelirik, banyak yang dipantau ya. Mudah-mudahan pemain lokal kita juga bisa kan keren juga, dibeli sama Buriram, dibeli sama Port kan keren juga kayak gitu. Bener-bener. Karena kayak Sandy Walsh yang diambil Buriram ya. Tapi itu kan maksudnya bukan pemain didikan dari Indonesia kan. Pemain didikan dari Belanda kan. Kayak Asnawi gitulah. Nah, Asnawi bisa main di Port FC kan, bagus kan. Arhan. Dan walaupun Arhan kabarnya diincar Garuda Yaksa ya. Arhan, Witan ke Garuda Yaksa, Asnawi. Nah, Asnawi belum tahu nih. Dia bakal kemana atau memang stay di Port karena kontraknya masih panjang kan sampai 2027 atau 2028 gitu. Ini itu tadi di posisi kiper dan juga main depan belakang. Ini yang jadi pertanyaan kan mungkin salah satu titik lemah Persib Bandung musim ini kan ketika mereka nggak punya pemain nomor 6 ya, pemain nomor 6 murni. Kan mereka nggak punya kan, sempet dikaitin sama Joey Pelupesi tapi nggak jadi join. Dan akhirnya Pelupesi malah membantu klubnya nih, Lomel SK untuk promosi ke Jupiler Pro League atau Liga 1 Belgia lah. Nah, ini kabarnya malah pemain timnas Indonesia ini bakal memperpanjang kontrak nih sama si Lomel SK. Jadi dia ya walaupun dia usia udah 33 tahun tapi kayaknya belum tertarik untuk melanjutkan karir di Liga Indonesia. Nah kira-kira siapa nih pemain yang cocok untuk gantiin kegagalan Persib Bandung untuk mendatangkan Pelupesi? Pemain asli yang top lah di nomor 6. Dulu kan lu pernah ngomong Ivar Jenner ya. Nah, selain dia ada opsi lain nggak yang bisa dideketin Persib Bandung? Kalau selain dia opsi lain kayaknya kalau ngambil dari Indonesia, kalau dari luar Indonesia gue nggak tahu ya, karena terlalu banyak namanya dan juga agak susah juga di track. Kalau Indonesia, gue mungkin Persib bisa selain Ivar Jenner ya, kayak Hirose. Wah, kayak Hirose, betul. Kayak Hirose-nya Borneo FC itu top banget itu. Itu pemain salah satu kunci di lini tengahnya Borneo. Kalau nggak kayak Hirose, rekannya tuh satu lagi, Rivaldo Pakpahan. Betul. Iya, itu dua gelandang tuh bagus ya. Double pivot tuh top banget tuh dia. Iya, kita lihat aja di Borneo FC musim lalu sampai mana kan. Betul. Selain itu mungkin ya, nggak tahu juga kalau misalnya ngambil dari klub lain, ada lagi sih mungkin Persija kalau dia mau nyolong Persija Van Basti itu. Kalau Nego juga bagus ya. Kalau Nego bagus tapi kalau Nego lebih condong bertahan karena dia termasuk yang disukai di Jackmania, minim kesalahan kalau Nego. Yang dilepaskan kayaknya Van Basti gitu. Jadi kalau misalnya opsinya ya kalau dari lokal ya dari selama Liga Indonesia ya Van Basti, kayak Hirose atau Rivaldo Pakpahan. Kalau gue itu. Dari opsi dari Borneo dan Persija ya? Iya benar. Yang notabene pesaing Persib Bandung juga kan? Iya. Gimana Pep? Kalau sebenarnya kan yang beredar rumor kan malah bukan nomor 6 kan yang dicari-cari sama manajemen Persib kan. Yang malah lebih ke gelandang, lebih ke wing ya kan. Ya itu mungkin rumor itu juga bisa jadi bener juga, berarti kan di sisi gelandang bertahan di nomor 6 berarti ya Persib Bandung masih percaya sama Mark Locke atau masih ada siapa? Luciano Goicoechea namanya itu kan. Ada Lucho juga kan. Ya berarti emang kebutuhan timnya sekarang mungkin lebih ke depan sih Bur kalau menurut gua, lebih ke striker atau ke ya wing kiri kanannya mereka. Makanya ada nama-nama ya pemain yang Kamboja itulah pengen datang kan. Siapa sih namanya tuh? Patrick Robson ya kayak gitu. Terus Maxwell yang Persija juga kan masih ya belum tahu lah dia bakalan kemana. Ada rumor dia ke Bayangkara juga kan.
Ya apa, dan kalau sepenglihatan gua selama nonton Persib ya emang kayak kebutuhannya lebih ke pemain depan dan wingnya itu. Semenjak apa ya Baros menurun, menurunnya sih bukan karena dia nggak golin, tapi emang kayaknya kualitasnya juga udah mulai menurun juga, mentok di situ defensif aja. bagus, tapi ketika fungsi utamanya sebagai salah satu sumber gol udah berkurang Iya, itu itu. di awal musim. Jadi emang kayak butuh pelapis atau pengganti buat Baros juga, dicari posisi itu juga sih kalau menurut gua. Nah kan Persib juga punya sejarah bagus kalau datengin mantan pemain Borneo, ada Malis, Bertinho. Bener. Kenapa enggak ngambil kayak Hirose sama Rivaldo Pakpahan kalau gue itu. Bisa juga. Tapi kan mereka kan persiapan di Asia sama juga kan Iya, kayak nggak apa-apa. Persib Bandung. Jadi Bener. Calon-calon. Iya, kalau bisa jangan ngegombosin rival ya. Iya, tapi kalau bisa juga nggak apa-apa. Karena jadi nggak seru nanti kayak Liga Jerman kan. Iya. Bayern Munchen dihabisin semua tuh pemain-pemain rival-rival dia, Iya. jadi dia sendirian yang jago. benar-benar. Ya harapannya Persib bisa datangin pemain yang main di luar kalau bisa, dan levelnya juga di level ya Asia maksudnya kan, Asia. karena kan ya pengalaman pemain seperti ini tuh sangat membantu Persib nanti ketika main di ASEAN Club Championship atau di CL2 gitu kan. Iya. Nah ini tadi PB juga ada sempat nyinggung Nah. Persib kabarnya ngincar Patrick Robson ya. Winger Sperry yang sudah mencetak musim ini tuh mencetak berapa gol? 23 8 gol gol. dan 28 18 gol. assist. Ini memang penting banget nih kehadiran Patrick Robson buat di depan Persib Bandung. Pentingnya pasti penting karena bagaimanapun sebuah tim butuh pemain depan, pemain di lini depan yang bisa menggaransi gol gitu. Paling tidak 20 gol lah, kalau nggak bisa sampai 20 gol. Ya kita lihat aja di negara-negara atau di liga lain ketika tim itu nggak punya pemain yang bisa mencetak 20-30 gol semusim, pasti akan limbung. Contohnya juara Liga Inggris musim lalu aja nggak punya pemain di daftar top skor kan. Betul. Jadi agak-agak susah gitu. Atau misalnya ya klub lain lah kalau nggak punya, kayak misalnya Manchester United 3 pemainnya cuma 11 gol tuh di lini depan. Itu kan juga agak susah ya. Apalagi kalau misalnya harus mengandalkan dari lini kedua. Bagaimanapun juga dengan hadirnya Patrick Robson, selain dia punya cetak gol banyak, dia juga bisa ngasih kan. Betul. Jadi ketika dia tidak bisa cetak gol, dia masih bisa terlibat dalam ngasih asis. Jadi kayak Peralta. Kayak jatuhnya. Mariano Peralta, bener. Kalau Peralta nggak bisa didapetin ya carilah pemain yang kayak dia gitu. Yang bisa nyetak gol, bisa juga jadi sumber asis gitu. Ya kalau mau didatangin ini silakan aja kalau duitnya kuat. Bahkan kalau bisa datangin yang pemainnya Selangor tuh, kalau bisa ditembus juga si Gregor Moraes ya. Itu bagus juga tuh. Kalau gue ngelihat Patrick Robson, lihat liganya juga sih, Bu. Liganya dia ya kayak Ramon Tanke kan liganya Top skor dia dia top kan, skor kan, golnya kan. banyak. Ini juga kan Saka, kan. Patrick Robson ya 23 gol, 18 assist kan ya emang keren banget ya. Keren, tapi kalau lihat Tapi kan liganya. ketika level main lebih di tinggi gitu level lebih tinggi ya jangan kan level lebih tinggi, main di Super League juga belum tentu bisa berkembang juga. Ya harus ini siapa talent scoutingnya Persib Bandung harus bagus sih ngelihat kira-kira dia cocok apa enggak ya. Balik lagi ke Igor Tolik juga, kalau emang dia butuh pemain seperti ini dengan catatan emang bagus, tapi dia bisa nggak nih bisa mengembangkan si Patrick Robsonnya nggak sih nanti gitu. Ya, jadi ya sebenarnya kehadiran Patrick Robson ya harapannya sih bisa mengikis kekurangan atau kekeringan gol Persib musim depan ya. Maksudnya di musim ini kan Persib Bandung walaupun juara tapi nggak jadi tim terproduktif kan. Dan juga nggak ada pemain mereka yang masuk jajaran top skor. Kalau kita lihat kan di Borneo FC ada Peralta, di Persija ada Maxwell. Walaupun top skornya juga ujung-ujungnya dari Malut ya, David da Silva kan. David da Silva kan juga dulu pernah sukses besar di Persib Bandung dan di Malut juga sukses. Ya jadi memang dia secara individu nih bagus banget ya kan. Dan selain Patrick Robson sebenarnya Persib ya pernah dirumorin sama Peralta ya, tapi kan manajer Persib Mutar bilang ya Peralta udah diambil sama klub lain kata gitu kan. Dan manajer Borneo nih si Dandri Dauri bilang ya negosiasi antara Peralta dan Borneo masih berlanjut ya karena kontraknya kan udah habis sebenarnya. Tapi kalau menurut sumber-sumber yang terpercaya sih memang ya Peralta ke Persija sih kabarnya. Dan mungkin tinggal nunggu waktu aja karena kan memang bursa transfer belum dibuka. Kalau kita merujuk ke zaman dulu tuh bursa transfer yang dibuka per 1 Juli ya. Tapi memang sempat ada pergeseran kan, sempat ke 12 Juni, ke berapa Juni. Tapi kalau kita mengacu ke
yang awal kan berarti di tanggal 1 Juli dan mungkin ya Peralta diumumin jadi pemain Persija begitu buka ya begitu dibuka atau beberapa hari setelah dibuka lah. Maksudnya tinggal pas dibuka ya tinggal daftarin aja kan. Benar-benar. Dan masalahnya juga Persib Bandung nih Apa? buat sementara belum bisa daftarin pemain. Memang bursa transfer belum dibuka, tapi kan sempat ada masalah sanksi ketika ada sangkutan yang soal ketika Persib Bandung memutus kontrak Daisuke Sato ya. Jadi kan Daisuke Sato ini bagi boboto yang kurang ngikutin. Jadi memang tuh ketika Daisuke Sato kontraknya diputus kan Persib saat itu posisinya baru datengin Kevin Ray Mendoza, Stefano Beltrame. Jadi pemain asingnya tuh udah penuh ya. Akhirnya Bojan Hodak yang saat itu baru ngelatih Persib Bandung baru beberapa bulan lah mutusin untuk bilang ke manajemen dah di Sato dilepas aja karena udah menuhin kuota pemain asing kan. Sato dilepas dan sebenarnya saat itu tuh ya ada obrolan lah soal pembicaraan sisa kontrak itu kan, maksudnya mau dibayarin berapa. Dan kata Kang Adit nih selaku Deputi CEO PT BBB dia bilang ketika Daisuke Sato dikontrak sama klub yang bisa gaji dia lebih tinggi ketimbang di Persib Bandung, itu tuh seharusnya kompensasi itu dianulir, jadi Persib nggak mesti bayar sisa kontraknya. Tapi masalahnya ternyata Daisuke Sato pindah ke klub yang mendapatkan gaji lebih rendah ketimbang di Persib Bandung. Yang bikin manajemen Persib agak kesel tuh karena si Sato atau klubnya ngaku-ngaku tuh gaji Sato kecil banget katanya. Nah jadi sisa gaji itu mau nggak mau harus di backup oleh Persib. Dan itu kan yang makanya sempat ada tarik ulur, maksudnya manajemen Persib masih nunggu sampai akhirnya kapan sih nih kompensasi berapa yang harus gue bayarin tuh sempat ketahan akhirnya baru keluar beberapa hari yang lalu kan. Akhirnya setelah keluar dan uniknya tuh langsung masuk ke daftar transfer ban transfer ya. Akhirnya langsung FIFA ban regulation pokoknya intinya langsung nggak masuk, nggak bisa daftarin pemain lah. Intinya seperti itu. Jadi intinya ya sebenarnya ya mungkin dalam hitungan hari ketika datanya sudah clear Persib harus bayar berapa miliar mungkin atau berapa ratus juta, udah langsung Persib ya bisa daftarin pemain lagi sih untuk musim baru karena ya ketika Persib tampil 4 kompetisi ya mereka tentunya butuh pemain-pemain yang lebih fresh ya kan, lebih bagus lagi kualitasnya ya kan. Kalau dulu juga sempat ada Luis Milla ya, lu ngikutin nggak? Luis Milla juga gitu, soalnya dia kan kontraknya juga diputus kan. Sebetulnya alasannya mundur tapi Luis Milla mundur kan? Luis Milla mundur tapi mungkin ada sisa kontrak lah yang harus dibayar, ada kewajibannya. Jadi ya dari kasusnya Luis Milla, terus juga Daisuke Sato dan Persija juga pernah sama Marco Simic kan. Itu bisa jadi pelajaran buat klub-klub Indonesia bahwa ketika negosiasi kontrak ya harus jelas. Ada kompensasi, ada gaji dan semacamnya, dan ketika harus diputus harus mencapai sebuah yang namanya mutual agreement. Ketika kesepakatan bersama tercapai, ya berarti kan ada kewajiban yang harus dipenuhi dari kedua belah pihak. Ketika kewajiban itu tidak dipenuhi, ada yang tidak suka, ya pasti akan dibawa ke FIFA. Setidaknya itu akan mencoreng namanya klub lah paling nggak kan. Untungnya buat Persib dan Persija saat itu adalah sanksinya until lifted, artinya sampai dicabut, sampai masalahnya kelar. Sementara klub ada batas waktunya ya. Tidak ada batas waktunya, besok dicabut pun bisa kalau kelar. Kelar. Nah, celakanya ada juga beberapa klub Indonesia yang sempat masuk sampai 3 bursa transfer lah, 4 bursa transfer, Chelsea 4 bursa transfer nggak bisa gitu kan. Jadi ya ini harus jadi sebuah pelajaran penting ke depannya buat tidak hanya buat Persib, karena mereka pasti harus memutus kontrak salah satu pemain asing, Persibek misalnya. Ketika nanti mutus kontrak Persibek, harus ada mencapai mutual agreement, misalnya Persib harus bayar kompensasi kontrak segini, ya bayar gitu. Jangan sampai nanti kena lagi kayak gini masalah. Walaupun misalnya kayak tadi misalnya si Daisuke Sato ada kalau misalnya klub yang berikutnya gajinya lebih tinggi, kontrak yang anulir. Ya jangan sampai yang begitu-begitu. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan, harus aja langsung jelas nih, bayar segini, udah selesai gitu. Apalagi kan secara finansial Persib mungkin nggak masalah ya. Bukan sebuah klub yang harus empot-empotan nyari duit Persib gitu. Gitu. Iya benar. Ya harapan bisa jadi pelajaran ya bagi klub-klub Super League untuk lebih hati-hati ketika memperpanjang kontrak pemain ya. Ini selain Persib Bandung, kayaknya klub-klub Super League juga masih ada mayem ya. Karena memang liga baru berakhir kan, Persija belum punya pelatih kan.
Dan mereka bahkan sudah ditinggal pemain bintangnya Alano ya. Alano 5 udah bilang dia bakal ninggalin Persija. Ini kan dengan kepergian Maurício Souza tentunya membuat pemain asing Persija asal Brazil nih masa depannya gantung pasti. Karena mayoritas kontrak mereka sebenarnya udah habis di tanggal 31 Mei kan kalau nggak salah kan. Kayak Maxwell, Alano, Calonego, Van Basten. Dan kontrak mereka kalau nggak salah cuma Gustavo Almeida yang kontrak itu masih berlaku sampai 2027 kan. Panjang. Berarti kan ya masa depan mereka nih akan ditentukan oleh pelatih baru Persija. Ya kan entah itu Sintayong atau Benjamin Mora kan rumornya ya nama-nama itu atau pelatih asal Kolombia tapi coba gua nggak tahu siapa. Tapi kalau lu melihat performa pemain-pemain ini di musim lalu gitu. Layak nggak sih pertahanin misalnya kayak Van Basten, terlepas dari siapapun nanti pelatihnya, terus juga siapa Maxwell dan juga Calonego gitu kan, itu kan nama-nama bagus. Kalau Thales Lira mah lepas aja. Lepas Lira buat abang-abangan doang deh, buat jadi penyambung lidah kan, karena dia bisa bahasa Indonesia kan. Iya. Nah gimana lihat ya? Kalau misalnya yang harus dipertahankan ya, kalau gue sih lebih memilih mempertahankan Fabio Calonego, Maxwell Souza kalau bisa. Alano agak berat nih, karena mungkin Alano udah cabut kan? Alano udah cabut, kalau misalnya mau direkrut lagi kan masih bisa ya. Kenapa Alano dilepas? Kayaknya karena keberatan Persija itu keberatan di dia disiplinnya sih. Iya, temperamental gitu. Lumayan kan, kehilangan dia kan. Iya. Disorotin juga sama mantan pemain Persija juga kan. Iya benar. 14 atau 12 sih. Pokoknya udah 2 kali kena akumulasi lah dengan pemain. Lebih malah. Makanya mungkin kalau yang tersisa aja ya, kayak misalnya kalau Nego atau Van Basten Souza, Van Basten agak ya oke lah misalnya bisa jadi mungkin jadi pelapis. Kalau Nego bisa lah dipertahankan, harus dipertahankan malah karena dia punya senjata rahasia tuh, tendangan bebasnya, tendangan jarak jauh gokil. Beberapa kali jadi mungkin bisa dipertahankan lah kalau Nego. Gustavo kontraknya panjang. Persija juga akan kedatangan lagi Rio Matsumura. Dan itu sudah jadi pertimbangan juga. Nah, ya setidaknya itulah yang harus dipertahankan kalau gue ya, kalau pemain asing gitu. Kalau gue lihat Persija tahun lalu sebenarnya pemainnya udah bagus, cuman nih nggak ada karakter kepemimpinan itu nggak ada. Makanya Ismet Sopyan kan sempat ngomong kan di salah satu podcast kan, ini itu kenapa Alano bisa begitu karena nggak ada senior yang bisa memimpin lah di situ. Senior Andri Tani enggak? Andi Tani kan kadang-kadang kan main di cadangan juga kan. Maksudnya di ruang ganti gitu. Karena kalau kayak Mark Locke pun sebenarnya kan nggak selalu main di Persija. Karena ini pemimpin tuh emang harus ada di lapangan. Karakter kayak Alano tuh emang karakter dia kayak gitu aja, emang pemain bandel tapi dengan kualitas teknik yang bagus. Ya cuman ya itu kan jadi kebanyakan ngerugiin tim kan. Nah makanya Persija kayaknya kalau emang dia harus ngerekrut pemain, ya dia harus cari pemain yang karakternya ya bisa memimpin lah di situ di lapangan. Walaupun di situ ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, ya mungkin emang butuh pengalaman si Rizky Ridho-nya aja. Pemain lokal yang butuh jiwa kepemimpinannya lebih besar aja. Dulu kan mereka ada Ismet Sopyan, ada Bambang Pamungkas kan di situ kan, ada Hamka juga. Jadi ya kalau pemain yang sekarang dipertahanin ya gue setuju juga sama Arung ya. Kalau emang Maxwell bisa dipertahanin ya kalau bisa ya di lobby juga biar main lagi di Persija. Terus ya Van Basten ya yang syutingannya bagus juga. Kalau Nego yang syutingannya bagus beberapa kali tembus juga tuh tendangan bebas kan. Ya itu sih. Terus ya sama ini sih kalau emang Persija emang prepare kan persiapan juga mereka buat ulang tahun Jakarta tahun depan kan. Kalau emang prepare dari sekarang ya emang skuadnya emang harus imbang sih, cadangan sama pelapisnya. Persija kemarin emang cadangannya pelapisnya tuh jauh banget sama pemain intinya ya. Jadi itu juga harus dievaluasi juga kan sama Persija. Ya kalau bisa ya kayak Persib Bandung lah. Jadi mau dimasukin siapa ya hampir sama lah gitu kualitasnya setara. Ya harapannya musim depan Persija bisa nyaingin Persib. Jadi intinya nggak cuma Borneo aja nih bisa mepet Persib musim depan. Ya harapannya kayak Persija, mungkin Bayangkara, Dewa, Malut. Jadi ada makin banyak klub nih yang bisa bersaing ketat bersaing gelar juara Super League ya sampai akhir pekan ini. Sampai di akhir musim maksudnya. Nah, kalau intinya soal Persib sampai sini aja ya, nanti kita pembahasan
yang lain nanti kita bahas lagi di episode selanjutnya. Mungkin kita karena jelang-jelang Piala Dunia nanti bisa bahas soal Piala Dunia. Dan juga ajang-ajang lain mungkin lagi panas kayak Pro Futsalik udah sampai semifinal. Mungkin nanti kita bahas di episode selanjutnya. Oke, makasih banyak ya Pak Arung, Bang Feby. Nanti kita join lagi di Kickoff selanjutnya. Oke, Cozeners, terima kasih sudah join di Kickoff. Sudah sekitar 40 menitan kita membahas soal Persib Bandung dan juga Persija juga kita ulas tadi. Pokoknya tentang persaingan gelar juara Super League musim depan sudah mulai kita spill, kita bahas. Pokoknya terima kasih banyak sudah join di podcast Kickoff hari ini dan sampai jumpa di Kickoff selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.